Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Daningsi. Saya dari PBI 7 STKIP Bina Mutiara Palabuhan Ratu. Saya akan menyampaikan materi tentang short story. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saya di sini sedang melakukan PLP dan untuk saat ini, untuk minggu ini dan kedepannya 5 pertemuan kita akan bertemu dengan saya bahasa Inggris dan peminatan. Oke, di sini kita akan belajar tentang short story. Nah, short story menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Turayev dalam Regina Bernadette. Cerita pendek bentuk karya sastra naratif yang menampilkan cerminan sebuah episode dalam kehidupan seorang tokoh. Yang kedua, menurut J.S. Badudu, yaitu cerpen merupakan cerita yang menjurus dan konsentrasi yang berpusat pada satu peristiwa, yaitu peristiwa yang menumbuhkan peristiwa itu sendiri. Nah, kita dapat simpulkan bahwa di sini short story itu kita bisa ambil bahwa kita juga dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menubuhkan short story dalam bentuk tulisan. Nah, begitupun dengan short story di sini menurut para ahli, kalau menurut saya lebih menjurus ke situ gitu. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis short story. Jenis-jenis cerpen berdasarkan jumlah katanya. Yang pertama, cerpen mini flash, cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 kata. Yang kedua, cerpen yang ideal, cerpen dengan jumlah kata antara 3000 sampai 4000 kata. Yang ketiga yaitu cerpen panjang, cerpen yang berjumlah katanya mencapai 10.000 angka. Kalau misalnya teman-teman di rumah, udah tahu ilmunya, mau nyobain dong bikin short story, boleh. Tapi alangkah lebih baiknya yang cerpen yang ideal, yang jumlahnya itu 3000 sampai 4000 kata. Teman-teman bisa mengetahui tulisan short story teman-teman itu berapa kata, bisa dilihat dari Word. Ya, di Word itu ada di situ. Boleh nanti di copy, pasti ketahuan di situnya berapa kata dari berapa kata. Nah, di sini ada struktur short story. Di sini ada 6 struktur dalam short story. Yang pertama yaitu abstrak. Nah, abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa. Abstrak bersifat opsional, artinya sebuah teks cerpen boleh tidak memakai abstrak. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman sekali lagi mau, saya udah tahu nih struktur short story itu seperti apa, mau bikin, boleh menggunakan abstrak jadi biar terstruktur gitu loh. Nah, yang kedua tentang orientasi adalah struktur yang berisi pengenalan latar cerita yang berkaitan dengan waktu, suasana, tempat yang berkaitan dengan short story tersebut. Nah, di sini orientasi itu perlu ya. Ceritanya itu kapan, suasananya kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana. Nah, itu harus jelas. Nah, yang ketiga ada komplikasi. Nah, disinilah short story ruhnya itu dikomplikasi. Berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Pada struktur ini, Anda dapat mendapatkan karakter atau watak pelaku cerita karena beberapa kerumitan mulai bermunculan. Di sini, jika dibenturkan dengan sebab akibat, di sini juga jika ada permasalahan pasti ada solusinya. Nah, yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan pemecahannya atau penyelesaiannya. Tadi kan kalau misalnya tadi komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah permasalahannya. Nah, evaluasi ini adalah gimana sih klimaksnya gitu loh. Nah, yang kelima yaitu resolusi. Pada struktur ini, pengarang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Nah, bagaimana sih solusinya untuk masalah A ini gitu loh misalnya. Kalau misalnya masalah A ini begini, oh gitu. Nah, yang terakhir adalah koda. Merupakan nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik dari suatu teks oleh pembacanya. Nah, ketika teman-teman membuat short story gitu kan. Nah, apa sih hal yang pembaca itu dipetik gitu? Oh, misalkan ketika membaca ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia itu harus begini gitu. Nah,
Oke, di sini ada contoh sinopsis tentang sinopsis Robert ya. Suatu malam sebelum Natal, pokoknya teman-teman baca aja, baca dengan seksama dari awal sampai akhir. Teman-teman baca aja sampai sini, sampai yang lalu. Nah, dan teman-teman lihat dari koda, komplikasi, evaluasi, tempat, latar waktunya, teman-teman perhatikan. Nah, teman-teman, di sini ada analisis setting karakter, plot, konflik, sudut pandang, dan tema tentang The Robbers. Teman-teman tadi kan sudah menganalisis sendiri. Coba kita samakan dengan yang ibu ya, samakan dengan yang ibu. Nah, di sini ada pengaturan. Tempatnya itu penginapan Andrei Chirikov. Waktunya suatu malam sebelum Natal. Teman-teman bisa baca di situ suasananya seperti apa. Nah, yang kedua ada karakter. Ada karakternya itu protagonis, antagonis, jurusan, dan kecil. Nah, di sini juga ada plot. Ya, plotnya itu pendahuluannya apa sih? Oh ya, pendahuluannya ketika dia tersesat dan dia menemukan sebuah penginapan dan kemudian dia masuk ke dalamnya. Ada tindakan meningkat, klimaksnya. Nah, di sini klimaksnya. Ketika dokter tidak menemukan kudanya, maka ia mencari Liuka yang bertemu dengannya. Nah, di sini dokter mencabut leher komisol Liuka dan merobeknya. Nah, teman-teman bisa baca di situ klimaks, aksi jatuh. Begitupun dengan ini ada resolusi. Nah, kita lanjut. Di sini ada konflik. Nah, dalam cerita ini ada 4 macam konflik. Manusia PS sosial, manusia PS manusia, manusia PS alam, dan manusia PS diri. Nah, teman-teman kalau misalnya membuat story itu harus detail banget gitu ya. Ceritanya di mana, waktu, kapan, latar, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu di sini ada sudut pandang tema. Nah, penulis menggunakan sudut pandang maha tahu karena penulis mengetahui semua tentang cerita tersebut, seperti penulis mengetahui bahwa R. Gunov adalah asisten dokter. Nah, teman-teman itu ketika membuat short story, coba membuat short story tentang diri sendiri. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman menulis tentang short story tentang diri sendiri, misalnya nih ya, kan kita berawal dari penulis diri sendiri gitu. Coba belajar menulis gitu. Nah, menulis short story maksudnya. Nah, di situ tuh kita kalau misalnya kita menulis short story tentang diri sendiri, pasti kita tahu latarnya di mana. Beda sama kita mengarang misalnya. Nah, di sini ada tema. Kita harus memiliki kebebasan dalam hidup kita. Nah, pokoknya coba teman-teman yang tadi menganalisis benturkan dengan yang sudah Ibu analisis di sini. Gimana nih, ada persamaan, oh iya misalnya kurangnya dari sini, dari sini, dari sini. Nah, teman-teman akan tahu, oh iya berarti kalau misalnya short story itu strukturnya seperti ini loh gitu. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan cerita ini seperti apa sih gitu loh. Memang cerita ini bercerita tentang seorang pria dengan karakter sembrono yang memiliki reputasi di distrik kantong angin dan fenimum hebat. Pokoknya teman-teman baca-baca ada nih tentang short story di Google banyak ya. Coba sih, oh short story seperti ini. Ini ibu hanya sebagai contoh aja ya. Gitu. Teman-teman kalau misalnya Bu kurang paham gini, bisa dibuka di Google tentang sosok seperti apa sih gitu kan. Misalnya pengen ceritanya yang lebih dramatis lagi misalkan, boleh dilihat di Google aja, dilihat gimana benturkan dengan struktur short story itu seperti apa. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya juga di sini lagi PLP dalam masa pembelajaran, bagaimana saya progres atau regres dalam mengajarkan materi tentang bahasa Inggris, khususnya di 11 IPS ini di bahasa Inggris peminatan. Ya, saya Lilis Sidianisi. I'm sorry for our mistake. Thank you. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.